Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke podcast yang hari ini kita ngobrol asik. Kebetulan sekarang kita mau membahas tentang PPDB update. Hanya di sini ada yang berbeda. Untuk hari ini saya ditemani oleh nggak tahu siapa ya ini ya. Kayaknya mukanya masih ditutup sehingga perlu perkenalan sendiri deh. Ini yang jelas saya mengajak sesuatu yang berbeda. Lah berbedanya di mana? Monggo diperkenalkan. Halo semuanya, saya co-hostnya Budatit yang baru dikontrak 5 menit yang lalu ya. Nah dengan co-host yang baru ini dengan perbedaan pakai bel mas, kontraknya pakai bel. Ini instruksi ya sudah saya naik ke atas. Tapi ini kontrak ya siapa tahu nanti terus ya Pak ya kontraknya ke depan selanjutnya atau menggantikan saya. Oh tidak, terima kasih. Menggantikan saya di sini untuk memberikan informasi tentang apapun dan menggantikan apapun kan bisa. Jadi sekaligus sebagai kata-katanya penuh makna. Ya di sini saya akan mewakili sebagai orang yang saya Putut Prihantoro ya, nih teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian. Saya akan mewakili sebagai orang yang katakanlah tidak begitu banyak tahu karena saya baru sekitar berapa tahun lalu Bu ya saya pindah ke sini ya, jadi mungkin SMK itu hal yang baru, jadi mungkin bagi teman-teman yang awam tentang SMK nanti saya wakili, kemudian yang teman-teman sudah agak tahu SMK nanti diwakili oleh Bu Radit untuk bertanya pada master kita, siapa tamu kita, sorot kamera. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang terbiasa disebut dengan Pak Dani, di mana Pak Dani itu mempunyai talenta yang luar biasa. Ini saya merasa tersundul ini tentang IT dan apapun, dan kebetulan hari ini kita punya dua agenda Pak Bu yang harus kita pertanyakan kepada Pak Dani. Yang pertama adalah tentang PPDB update dan yang kedua adalah tentang TJKT yang beliau sekaligus sebagai ketua program keahlian. Oke, sudah berbeda. Beda lagi. Masuk kemarin tidak itu. Iya. Itu kemarin sempat ada disembunyikan dari Pak Po. Ini jangan sampai tahu ini kayak gitu. Nah, ini berbahaya. Oke. Nah, informasi hari ini itu adalah informasi yang ditunggu oleh calon siswa yang mau masuk ke SMKN 1. Di sini nanti tolong diperhatikan dan di garis mewah, ada merah sampai mewah. Diberi garis merah di mana itu nanti adalah warning penting yang perlu diperhatikan. Kebetulan narasumber kita adalah narasumber yang benar-benar mempunyai sumber yang valid. Karena beliau baru pulang untuk pelaksanaan diklat dari Malang. Habis digodok ya? Iya, digodok sampai matang. Setengah matang Pak, baru setengah matang ini. Nah, dipercaya untuk mengimbas nanti Pak, mengimbas ke semua sekolah, dan kebetulan sekolah kita yang mewakili sehingga mendapatkan informasi yang lebih dulu. Oke, monggo perkenalkan diri dulu. Jangan ajak saya loh ya. Oke, perkenalkan diri dulu. Monggo Pak Dani. Perkenalkan, saya Dani Setiawan. Jadi di sini saya selaku operator pada saat nanti penerimaan peserta didik baru untuk yang tahun 2022-2023 ya Bu Tati ini. Nah, selaku juga di sini saya sebagai ketua program keahlian TJKT, jadi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Mungkin kalau untuk perkenalan segitu dulu aja. Gitu, Oke. Nanti untuk lebih lanjut tahu bagaimana Pak Dani setelah masuk SMK. Ya. Nah, kalau semuanya dikenalkan sekarang nanti tidak menjadi suatu yang kejutan. Atau surprise kalau istilahnya. Mungkin Pak juga Pak Putut tadi kan dia penuh dengan kejutan. Betul Pak Dan. Terkejut-kejut pokoknya. Oke. Untuk yang pertama kita bahas tentang PPDB dulu, nggih Pak Dan nggih. Ada beberapa warning yang perlu diketahui oleh calon siswa yang mau masuk SMKN 1. Monggo disampaikan terlebih dahulu. Terima kasih Bu Tatit untuk waktunya. Jadi untuk informasi penerimaan peserta didik baru, memang ini sudah mulai start tapi belum sepenuhnya. Jadi kalau bisa dibilang ya pra dulu. Jadi untuk
penerimaan peserta didik baru ini jadi satu Jawa Timur itu jadi satu. Jadi istilahnya serentak. Jadi mau dari kabupaten manapun daftar untuk ke kabupaten manapun bisa Bu Tati. Jadi tidak perlu harus ke sekolah istilahnya kabupaten tujuan. Jadi serentak. Jadi satu Jawa Timur. Ya. Jadi memang ada beberapa tahapan untuk yang jadi istilahnya pra pendaftaran di sini. Untuk saat ini jadi ada timeline-nya. Jadi di bulan Mei ini mulai tanggal 23 kemarin ini adalah proses input nilai CASIS calon peserta didik baru calon siswa dari SMP dan MTS gitu. Jadi pada saat ini dari pihak SMP sedang memasukkan nilai dari masing-masing calon peserta didik di SMK ini. Jadi kira-kira ya kalau timeline sekitar tanggal 23 sampai tanggal 28. Nah, itu proses input. Sedangkan siswa calon peserta didik baru jadi siswa SMP atau MTS dia bisa memverifikasi nilai yang sudah diinputkan oleh pihak SMP sudah sesuai dengan nilainya atau belum, atau mungkin ada, kan kita tidak menutup kemungkinan jadi mungkin ada kesalahan ya. Itu calon peserta didik itu bisa untuk memverifikasi nilainya mulai tanggal 27 sampai tanggal 30. Gitu. Jadi itu untuk tahap awal dulu berarti itu. Jadi pra pendaftaran ini mulai dengan input nilai dari peserta didik baru. Jadi nanti yang tanggal 28 itu sudah fix gitu ya. Sudah fix. Nilai dari input sekolah sampai dengan dia verifikasi diharapkan benar-benar nilai itu sesuai dengan rapot yang diperoleh oleh siswa gitu kan. Diharapkan. Memang kalau diharapkan ya sampai tanggal 28, tapi semoga tidak ada tambahan. Jadi mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 itu nanti ada proses pembetulan. Dari misalkan tadi ada dari nilai yang sudah diinputkan itu salah, itu bisa dibetulkan mulai tanggal 28 sampai tanggal 31. Oke. Untuk proses pembetulan ini Pak Dan ya, mungkin juga ada pertanyaan. Pada saat siswa itu mengetahui nilainya salah, pembetulan pun itu di lingkup sekolah atau bagaimana prosesnya? Bisa. Jadi ketika ada kesalahan nanti bisa di ininya siswa itu bisa untuk langsung menghubungi dari pihak SMP gitu untuk melakukan pembetulan dari nilainya gitu. Jadi tapi ya tidak menutup kemungkinan misalkan ada setelah tanggal 31 pun ya ini dengan sangat terpaksa bisa sebenarnya. Terutama untuk yang lulusan luar Jatim itu bisa, tapi setelah tanggal 31 gitu. Dan yang dihubungi tetap operator sekolah ya, sekolah yang bersangkutan. Kalau untuk yang luar Jatim itu bisa menginput sendiri gitu. Tapi gitu. dengan pastinya dengan ini dari sekolah asalnya gitu, sesuai dengan kan dia juga harus mengupload scan dari rapotnya semester 1 sampai semester 5 seperti itu. Setelah proses itu kemudian selanjutnya apa Pak? Kalau sesudah proses verifikasi misalkan nilai sudah fix, nanti ada proses pengambilan PIN. Pengambilan PIN itu ya pengambilan PIN penting karena PIN ini yang kita pakai untuk mendaftar. Jadi ini nomor unik. Jadi nanti tiap siswa beda-beda. Jadi pengambilan PIN itu dimulai tanggal 2 sampai tanggal 18 Juni. Nah, itu pengambilan PIN. Nah, pengambilan PIN penting karena kalau kita tidak punya PIN, kita tidak akan bisa mendaftar di manapun. Sekolah terutama sekolah negeri di tingkat SMA SMK di Jawa Timur itu wajib melalui proses PPDB ini. Jadi tanggalnya yang paling penting untuk pengambilan PIN adalah dari mulai tanggal 2 sampai dengan 18. Terakhir pengambilan PIN. Nah, untuk syaratnya Pak, bisa pengambilan PIN itu syaratnya apa? Syarat pengambilan PIN nanti bahwa siswa bisa mengupload beberapa data pada web resmi dari PPD Jatim. Mungkin nanti bisa tertulis di
link di Oke. di alamat di bawah nanti Mm-mm. bahwa itu yang bisa dipakai untuk mengupload termasuk juga pengambilan upload data terutama KK, foto KK dan pengisian data gitu. Oke. Dan yang paling penting kalau ini penting jadi diusahakan biar proses pengambilan PIN lancar itu usahakan bahwa pada saat pengambilan PIN titik lokasi rumahnya itu yang jadi perhatian penting, tolak ukur jadi. Nah, karena nanti di beberapa tahapan rumah ini yang jadi atau titik rumah ini yang jadi istilahnya jadi panduan atau jadi terutama untuk jalur zonasi, jalur afirmasi itu titik rumah, jarak rumah dari sekolah ke rumah itu yang paling penting. Jadi usahakan pada saat proses pengambilan PIN usahakan di rumah masing-masing. Jadi titik rumahnya tuh benar-benar valid, benar titik akurat, benar sesuai masing-masing. Karena apa? Karena kalau tidak valid dan pada saat operator memverifikasi, maka itu akan membutuhkan proses lebih lama lagi. Nah, karena pengambilan PIN ini tidak begitu masuk login, langsung masukkan ada data. Nah, PIN langsung ada enggak gitu. Jadi kalau mungkin di dulu tahun-tahun dulu langsung ada memang. Tapi kalau untuk saat ini karena ada proses verifikasi tadi itu bisa menunggu sekitar 2 sampai 3 hari. Nah, itu yang jadi poin penting. Jadi kalau data yang diinputkan sudah valid, otomatis operator juga lebih cepat untuk verifikasi. Nah, gitu seperti itu. Untuk gini Pak, tadi kan Pak Dhani menjelaskan pada saat siswa itu misalkan pada saat pengambilan PIN kan pasti ada kesalahan. Mungkin kakaknya dianggap belum sesuai. Kemudian titik ordinat rumah juga belum sesuai. Kan otomatis oleh operator yang memverifikasi dikembalikan. Nah, betul, pada saat proses itu membutuhkan waktu berapa lama lagi, Pak? Nah, ini juga akan tergantung lagi. Karena tiap sekolah nanti pada saat proses verifikasi jumlah data yang masuk juga beda-beda. Karena proses verifikasi ini tadi bahwa semua sekolah yang di kabupaten, semua sekolah negeri itu pasti akan melalui proses verifikasi. Jadi bahwa siswa nanti bisa jadi dia misalkan dia mau mendaftar di SMA 1 atau SMK 1 belum tentu yang memverifikasi dari pihak sekolah tersebut. Betul. Jadi bisa jadi karena proses verifikasi akan diambil sekolah yang terdekat dari rumah tersebut. Jadi pada saat proses. Jadi tidak bisa, Pak, saya kok belum verifikasi dan datang ke sekolah itu belum tentu karena datanya belum tentu masuk ke sekolah yang dituju. Datanya bisa jadi di sekolah lain gitu yang jadi kadang problem. Ya ini tanya Mas ya. Oke, monggo Pak. Kemarin saya ditanya ada orang SMP-nya itu di Bali. SMP-nya di Bali. Kakaknya Bali. Tapi aslinya sini dekat jalan itu, jalan depan itu. Nah, terus pengen pindah ke sini karena keluarganya mungkin mau boyong ke sini. Tapi kakak kalau pindah kakak nggak mungkin sudah 1 tahun kan. Nah, semisal ini dia ambil PIN di Bali sana. Ambil PIN di Bali. Kemudian dibuat daftar ke sini bisa apa enggak? Kalau secara juknis itu pengambilan PIN dari manapun bisa sebenarnya di halaman web tersebut. Cuman karena ini tadi PPTB Jatim tadi enggak, ini mungkin nanti ada sesuatu yang butuh proses lebih gitu loh. Jadi dan mungkin juga kita tidak bisa langsung gitu. Jadi seperti tadi bahwa karena itu tadi di Bali datanya berarti kan juga sudah lintas provinsi. Lintas provinsi. Kalau masih satu provinsi, misal Nganjuk gitu, bisa. Jadi Nganjuk, kemudian ambil PIN di Nganjuk, kemudian dibuat daftar SMK 1. Daftar di luar zona pun bisa. SMK 1 sini bisa. Nah, itu apakah ada nanti kayak prioritas dari mana gitu? Prioritas daerah. Kalau secara langsung memang ada prioritas. Nah, jadi prioritas memang karena ini PPD Jatim ya berarti akan terprioritas juga mungkin yang dari lulusan dari lingkup kabupaten provinsi. Berarti sebenarnya kalau misal Nganjuk ke sini ya enggak apa-apa sebenarnya. Posisinya sejajar dengan lulusan. Iya, cuman dia kan tidak bisa mengikuti semua jalur gitu loh. Dia hanya bisa beberapa tahap saja hanya gitu. Lewat akademik gitu ya. Itu mungkin bisa gitu. Terus
itu saudara saya sebenarnya, saudara jauh. Saudara dari karena kan ketakutan ya, karena dulu informasi kan tidak segera keluar gitu. Akhirnya sudah masuk. Ya udahlah. Oke, enggak apa-apa. Untuk Sebenarnya yang belum, pokoknya sabar menunggu info. Insya Allah infonya dari Mas Dhani ini luar biasa. Oke. Ya sebenarnya gini Pak, kalau informasi itu bukan kok nggak segera keluar. Memang ini itu dari provinsi sana, memang ketentuannya baru keluar. Setelah keluar resmi sesuai, kemudian ada diklat tersendiri seperti Pak Dhani ini, kita baru bisa dan berani mengeluarkan bahwa ini yang terbaru. Walaupun nanti di tengah-tengah mungkin ada beberapa perubahan ya Pak ya. Oke, termasuk halaman web yang kemarin kita publikasikan sebelumnya PPDB Jatim, sekarang berubah. Sebenarnya tidak berubah, cuman ini kalau dari Jawa Timur kemarin bahwa ada proses istilahnya migrasi gitu, karena ini kan harus melalui pemerintah, berarti situsnya juga ke punyanya pemerintah juga, jadi dialihkan ke ininya servernya Kominfo seperti itu. Berarti nanti tak sampaikan ke saudara-saudara yang dari luar itu, yang ada itu luar kota maksud saya. Yang penting tidak luar angkasa ini Pak. Ini kalau ini sudah beda luar binasa. Nah, terus ini lagi Mas Dhani. Iya. Mohon maaf nih. Ini ada anak kakaknya sini. Kemudian dia mondok di Jogja. Sekolahnya di Jogja. Kakaknya di sini. Kakaknya sini, kakaknya Ngawi, Klidek situ. Nah, misal dia mau masuk katakanlah SMA di kayaknya putranya itu. Pak Putut ini Pak kayaknya. Saya itu kan ini keluarga besar aja sekali kan. Oke. Kasusnya jadinya banyak juga. Banyak kasus bagaimana Mas? Kan kemarin katanya kok harus kalau mau masukkan nilai harus bagaimana gitu loh. Ya, tadi kan seperti sudah saya sampaikan bahwa di awal tadi kan ada proses verifikasi dari SMP dan MTS tadi. Ya memang kalau pesantren memang ya agak spesial juga karena beberapa nilai mungkin nanti kan beda. Nah, jadi kalau pesantren itu nanti dia setelah tanggal 31 itu tadi itu bisa input sendiri sebenarnya. Iya kemarin bilang itu input sendiri nilainya dengan menggunakan kalau tidak salah NISN itu NISN dari siswa gitu. Oke, ini sebagai pertimbangan ya Pak Dan. Kemarin kan ini pengambilan PIN tanggal 2 sampai tanggal 18. Jangan sampai terlewat. Jangan sampai terlewat dan jangan salah. Ya. Karena nanti pada saat salah akan mengulang proses lebih awal. Dan waktunya juga lebih lama jadi, lagi. Mungkin nanti terus kok saya bareng sama teman saya, teman saya sudah dapat kok saya belum. Itu bisa mohon bersabar, karena bisa jadi antara verifikator yang satu dan verifikator yang lain itu tidak sama gitu loh, karena berdasarkan kakak tadi dan juga bisa jadi kalau ada dua sekolah yang berdekatan kan bisa jadi satu di satu sekolah A, yang satunya di sekolah B, dan bisa jadi data yang masuk juga banyak gitu loh. Data yang harus diverifikasi mungkin kalau verifikatornya kan alhamdulillah kita kan kemarin ada 10. Nah, 10 verifikator mungkin juga nanti bisa lebih cepat prosesnya gitu loh. Karena berdasar pengalaman tahun kemarin ya meskipun ini agak keteteran juga gitu. Mungkin nanti ini bisa. Nah, makanya kalau bisa bahwa data yang diupload itu valid dan benar. Nah, itu akan mempercepat proses gitu loh. Daripada salah, nah itu akan lebih memperlama lagi gitu seperti itu. Jadi dan misalkan yang diminta ya misalkan foto kakak ya foto kakak foto kakak jangan asli yang warna biru, jangan foto keluarga gitu. Kemarin ada yang diupload itu fotonya keluarga. Jadi bapak, ibu, adik, kakak dipoto ini. Waduh, ini misinformasi ini. Dan juga nek foto ya jangan jauh. Kemarin ada juga kakaknya ditaruh di meja, terus difoto dari jauh. Wah, ini ya benar foto kakak, tapi itu tidak sesuai gitu loh. Ini akan memperlama proses gitu loh. Teknis banget. Jadi secara teknis memang harus yang asli Pak Dhani. Atau misalkan boleh fotokopi tapi ada legalisirnya, di mana di situ ada yang melegalkan bahwa ini itu bukan KTP tetangga, bukan KTP yang dibuat-buat. Karena semuanya harus asli dan bisa kalau bisa yang asli semua itu. Dan kan jelas. Hanya difoto saja, jelas. Dan jelas. Kalau ada
Gak mungkin ya. Saya mau Gimana? tanya, kalau ada kakaknya hilang kan Dispenduk dekat ya. Oke, zaman Makanya sekarang kan ini sudah mau tanya. zaman- Kadang kala Dispenduk kan pernah ini telat kertas atau bagaimana pernah gitu katanya. Nah itu bagaimana? Kalau jelalah beberapa saat sebelum ini hilang. Jelalah ya. Kok Jelalah. jelalah ya banyak banget ini Pak Pudut ini Bang. Karena sudah Ya bisa jadi pakai yang kakak yang lama dulu juga Kakak nggak lama. apa-apa. Tapi usahakan ya kakaknya Yang benar-benar terbaru. valid karena ada aturan bahwa kalau bisa di bawah, maksudnya ini dalam jangka waktu 1 tahun. Oke. Setelah pada saat proses ini kakak itu sudah Tertanggal berusia itu. lebih dari 1 tahun. Tertanggalnya itu. Tertanggalnya itu. Berarti kalau diperbarui misal. boleh ada surat keterangan pun tidak apa-apa, ditambahkan ada surat keterangan. Ada Berarti ini beberapa hal. pemberlakuannya masih berlaku seperti kemarin Iya, ya Pak. jelas. Jadi misalkan pindah kakak ikut, dia sudah ada- harus berlaku di situ berlaku, 1 tahun. 1 tahun. Sebelum nggak boleh, kalau tiba-tiba misalkan pengen sekolah SMK karena rumahnya jauh, pindah dekat baru 3 Nah, bulan. 3 bulan. Gitu. Oke. Tapi kalau mungkin nanti kan ada jalur sendiri misalkan pindah tugas dari orang tua. Oke, Nanti kita jelaskan lagi. Oke. Ini baru pin ya, pin seperti itu. pengambilan. Jadi benar-benar harus detail supaya prosesnya lebih bagus. Lebih lancar. Dan perlu diperhatikan bahwa yang verifikasi itu bukan dari sekolah yang dituju. Betul itu Oke, betul. bisa betul, juga dari yang lain. lain. Pemilihannya itu adalah pada saat siswa itu berada di Lokasi pada lokasi saat- terdekat. dekat. Oke, jadi misalkan rumahnya Pak Tiunus, kemudian dia mau sekolah Semada, datanya masuk itu bisa yang jadi memverifikasi. SMK 1 gitu. Karena rumahnya deket. Oke, ya itu yang kadang-kadang mereka belum tahu Pak. Ya, Jadi taunya ya, adalah aku sekolah dengan SMK 1 yang verifikasi SMK 1 ya, gitu kan. Ya. betul itu. Oke, ternyata seperti itu. Itu langkah yang awal, Pak. Nah, setelah PIN, kemudian kan baru kita mulai pendaftaran. Ya, Di mana jalur pertama itu adalah dimulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Oke. Juni. Ini ada perbedaan sedikit Pak Dan nggih. Kalau dulu kan temponya terlalu panjang. Panjang, iya. Nah, sekarang ini kan hanya 2 hari, Hanya 2 hari, 2 hari. Nah. Nah, ini tolong untuk calon siswa yang pengen sekolah di tingkat SMA, SMK, betul-betul pantengi pengumuman. Karena jaraknya tidak panjang seperti dulu Pak Bu. Ya. Ini hanya 2 hari, 2 hari, 2 hari. 2 hari pendaftaran, 2 hari verifikasi, pengumuman. Gitu nggih Pak Tat. Selanjutnya tahap ketiga juga begitu. Terus seperti itu. Jadi tolong diperhatikan bahwa setiap update informasi itu segera ditindaklanjuti. Betul. Gitu kan? Betul. Oke, jadi pada saat posisi awal tidak lolos tahap pertama, jangan putus asa, gitu nggih Pak nggih. Masih banyak tahap yang lain. Oke, gitu. ada tahap kedua, ada tahap ketiga, meskipun prosentasenya masing-masing nggak sama. Nggih. Untuk yang awal Pak Dan, untuk proses yang tahap awal, ini yang dipersiapkan apa Pak? Untuk yang tahap 1, Kalau pendaftaran tahap 1. 1 itu kan jadi untuk tahap 1 itu ada jalur afirmasi, terus jalur prestasi. Maksudnya prestasi di sini kejuaraan. Oke. Sama Bidang jalur lomba ya. perpindahan tugas. Nah, jadi di sini dengan prosentasenya masing-masing. Untuk afirmasi itu ada sekitar 15%. Kalau afirmasi itu 15%. 15%, terus Oke, untuk perpindahan orang tua 5%, 5%, nah, lomba juga 5%. gitu. Termasuk di jalur afirmasi nanti ada yang Lalu? dari misalkan orang tuanya bekerja di buruh, itu mungkin di pabrik itu boleh. Ini Oke. tahu Toret boleh nggak boleh? Boleh. Tahu Jadi Toret afirmasi itu meliputi perpindahan orang tua. Afirmasi Afirmasi, untuk kartu jalur kartu. buruh juga. Oke. Itu kalau kita bahas tentang perpindahan orang tua Pak Dan, kan selama ini pengertian pokoknya aku pindah dari sini ke sini. Nah, ternyata kan ada ketentuan di Iya. mana di situ itu yang benar-benar bisa diakui itu yang bagaimana. Kalau pindah tugas itu kan kalau antar kecamatan aja sebenarnya nggak valid gitu kan. Jadi pindah tugas itu yang jauh gitu, antar kabupaten, antar Oke. provinsi itu bisa itu pindah tugas, dan itu harus disertai dengan surat perpindahan tugas dari orang tuanya gitu. Termasuk tadi misalkan afirmasi, terus dari jalur buruh tadi itu dia juga harus menyertakan surat keterangan orang tuanya itu menyatakan bahwa dia buruh gitu, atau juga mungkin misal kalau tidak ya mengikut
serikat buruh itu bisa. Kalau untuk afirmasi sendiri sebenarnya kan dari keluarga kurang mampu itu bisa pakai dengan ada beberapa syarat harus mengupload misalkan KIS, terus PIP, surat PIP, terus ada keluarga sejahtera dan sebagainya itu bisa diupload gitu. Oke, untuk yang afirmasi ini kadang-kadang banyak pertanyaan juga Pak Ade. Ya. Misal sama-sama saya sama Pak Putut pengen di sini. Saya punya KIP, Pak Putut punya KIS. Nah, terus ketentuan saya bisa selain sama-sama punya N itu kan pasti ada aturan yang lain. Nah, kalau nanti ketemu bahwa sama-sama ya kalau itu melebihi pagu, akhirnya akan ada beberapa ketentuan yang akan istilahnya kenapa kok ini lebih diterima, ini lebih enggak. Nah, yang pertama itu adalah jarak dari rumah. Misalkan sama-sama ngupload KIP, sama-sama keluarga kurang mampu. Nah, akan lebih diutamakan lagi yang jarak rumahnya lebih dekat dengan sekolah. Makanya ketika ngambil PIN harus benar-benar titiknya tadi. Betul itu. Nah, di sini yang berbahaya tuh di sini sebenarnya, Pak. Ya. Kadang ini anak-anak tahan betul, ordinat rumah itu kan sangat berpengaruh. Iya. Nah, ini kan berarti tugas verifikator yang benar-benar bahaya, benar-benar rawan. Ya, istilahnya harus benar jeli lah gitu. Iya, supaya tidak terjadi kecurangan gitu loh, kecurangan yang tidak kita inginkan. Maksudnya itu loh Pak Bu. Makanya tadi Pak Dani mengingatkan bahwa lebih baik pengambilan PIN karena di sini pengumuman secara online itu di rumah supaya tidak menyulitkan untuk mencari ordinat gitu nggih Pak. Meskipun kita pakai HP juga nggak ngaruh nggih Pak. Enggak apa-apa. Oke, bisa langsung tepat gitu ya daripada ngambilnya di mana. Karena nanti verifikator akan melihat kakak gitu loh. Kakak yang diupload, kakaknya mana gitu. Kalau memang itu tidak sesuai bisa aja kita kembalikan data yang disuruh untuk memperbaiki tadi. Oke. Dan mungkin sampai diperbaiki datanya baru PIN-nya bisa keluar gitu. Ya ini boleh tanya sing rodok enggak? Aneh lagi ini. Sebentar gini. Kita berbicara PIN dulu. Saat sebentar. Pada saat PIN mengalami kesulitan sebenarnya pihak SMK 1 juga menyediakan layanan sebenarnya. Tapi posko, tetapi alangkah baiknya seperti yang disarankan sama Pak Dani tadi untuk mempermudah titik ordinat itu sebenarnya. Bukan apa-apa Pak Dani ya, bukan berarti SMK 1 nggak mau memberikan layanan, bukan seperti itu. Kami tetap akan membantu memberikan layanan, silahkan. Tetapi kami memberikan pilihan bahwa untuk memudahkan segala sesuatunya itu lebih baik dari rumah secara online. Kalau memang benar-benar kesulitan nggih Pak Dan nggih, kemudian tidak bisa mengoperasikan atau bingung atau apa, silahkan datang ke SMK 1 nanti akan dibantu. Tapi ada tapinya. Kalau kita mandiri bisa, ya kan? Kenapa kita harus datang jauh-jauh? Karena kan itu istilahnya operator nanti kan juga ada kerja yang lain Bu. Iya, betul. Termasuk untuk verifikasi data yang masuk itu kan juga banyak. Kalau kemarin ya lumayan sekitar 600 sampai data yang harus diverifikasi dan itu kan kita harus melihat satu-satu. Ya lumayan juga. Silahkan. Ini saya mewakili mungkin ya dari mewakili beberapa lagi ya, orang bukan yang beberapa sosok mungkin yang mungkin di daerah desa atau bagaimana itu yang pandai mencari celah gitu mungkin ya atau strict. Jadi misal gini, kakaknya itu kita upload, nah kan dengan dari rumah itu kan biar tepat gitu. Nah tapi ketika semisal yang ngakali mendekat mendekat ke cedak mana gitu kan ya, ke cedak mana gitu. Nah, maksudnya ke dekat sekolah yang mau dia tuju gitu. Nah berarti itu nanti juga akan ketahuan oleh verifikator tadi, pengesahan tadi. Betul. Jadi intinya di sini adalah kejujuran dimulai dari sini gitu. Jujur adalah yang utama. Iya. Berarti nanti tak coba kok datanya bener. Sebenarnya saya dari Sawo Karangjati nih. Sawo Karangjati, tapi saya mau masuk pengen ke sekolah kota. Saya mencari titiknya dari Karangasri misalnya. Wah, iya. Dari Karangjati ke Karangasri. Jati asri dikit. Jangan sidik tok potong huruf. Nah, tetapi nanti tim verifikator ini akan melihat
lho iki cah iki kakane Karangjati kok titeke Karangasri gitu. Oke. Kembalikan gitu. Kembalikan. Oh. Semoga nanti tim verifikator punya kemampuan kayak Cyclops, jadi melihatnya kobong tapi malah Oke. Oh gitu. Berarti lebih baik apa adanya saja. Ya, karena kok repot ya belakangnya. Iya, karena kan sebenarnya kan di akhir pun juga ada bahwa setiap bentuk data yang di-upload itu tidak sesuai. Nah, itu kan ada konsekuensi yang harus ditanggung seperti itu. Hidup memang penuh konsekuensi. Iya. Dan nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena masuk ke sekolah itu ada banyak jalur. Betul, betul. Tidak harus melalui afirmasi. Jadi ada jalur, ada tahapan gitu. Nanti ada jalur yang paling terakhir, ya kan? Yang paling terakhir tanggal berapa Pak Bu? Yang bulan Juli? Tanggal 20. 4 sampai 5 Juli. 4 sampai 5 Juli itu adalah batas terakhir. Ya, jalur batas terakhir, ya. Jalur terakhir, batas terakhir. Ini perhatikan untuk bisa masuk ke sekolah negeri, ya kan? Betul, 4 sampai dengan tanggal 5. Tuh, 2 hari saja. Ini prosentasenya besar. Kalau untuk SMK besar, tapi karena kita bicara SMK ya Bu. Iya, jadi kita ini bicara SMK aja. ya. Kalau SMK sekitar 65% itu memang dari akademik. Dari nilai raport 7 mapel semester 1 sampai semester 5. 7 mapel cuma 1 sampai semester. Dan mapel itu sendiri ternyata sekarang ada perbedaan Pak Dani nggih, untuk pensekoran pembobotan. Sebenarnya sama Bu Tatit. Hanya saja nanti misalkan nilainya itu yang diinput sama, nah itu nanti ada tingkatan nilai yang paling bobot paling banyak. Jadi perlu diperhatikan lagi. Jadi kemarin juga ada yang miskomunikasi. Tapi ini lompat tahap, enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Kan sebelumnya ada jalur zonasi dulu tadi setelah itu. Jadi kalau di tahap yang prestasi ini dengan nilai raport ini, kalau untuk SMK itu 65%. Dan itu berdasarkan nilai raport yang sekarang diinputkan oleh dari SMP dari semester 1 sampai semester 5. Itu hanya 70%. Jadi ini perlu diingat 70%. Nilainya itu. Nah, 30% mana? Nah, 30%-nya itu adalah nilai akreditasi sekolah. Nilai akreditasi sekolah. Iya, jadi 70% dari rata-rata nilai raport, 30% dari nilai akreditasi sekolah. Gitu, seperti itu. Jadi itu nanti ya mungkin kemarin ada yang nanya, "Loh, rata-rata saya sekian, Pak." Nah, ternyata itu belum ditambah dengan 30% dari nilai akreditasi sekolah tadi. Nah, ini yang membuat istilahnya salah persepsi gitu loh. Nilai dhuwur. Nah, ternyata kok yang terakui di web kok nggak sama dengan nilai yang saya hitung sendiri. Nah, mungkin dari pihak peserta didik baru tadi lupa ada 30% gitu. Jadi yang 70% itu nilai raport, yang 30% itu nilai dari akreditasi sekolah. Asal sekolah. Gitu. Kalau akreditasi sekolah awal itu A, maka dia bisa tinggi nilainya. A sendiri pun ada tingkatannya Bu Tati. Iya. 92, 93. Ada 92, 93, 91 dan itu beda-beda. Itu bisa dilihat di webnya Badan Akreditasi Nasional di BASN itu nanti bisa dicocokkan sendiri. Oke, jadi pada saat mereka melihat nilai yang sudah masuk di dalam web resmi itu 70% dari nilai raport ditambahkan dengan 30% nilai akreditasi. Ini bisa nggak Pak terjadi misal nilai saya biasa-biasa aja, tapi saya sekolah di sekolah yang akreditasinya A dengan nilai tertinggi. Kemudian saya bisa nggak melampaui nilai yang bagus tapi akreditasinya masih B. Misalkan katakan. Ya itu tadi dengan jumlah 70-30 tadi bisa apa enggak ya itu tadi. Misal tadi ada yang sekolah yang nilainya rendah tapi akreditasinya tinggi kan, tapi kan akreditasi hanya 30%. Ya bisa aja ada kemungkinan, semua itu tetap ada kemungkinan. Jadi misalkan dari sekolah di pinggir tapi akreditasinya misalkan sekolahnya bagus itu bisa, misalkan daripada di sekolah kota tapi akreditasinya lebih rendah. Nah, 30%-nya kan ada nilai itu tadi seperti itu. Jadi ini jadi perhatian juga dari calon siswa pada saat mencermati segala sesuatunya itu adalah ada banyak faktor yang mereka harus paham. Betul. Jadi tidak hanya mengatakan bahwa
loh kenapa saya sekolah di sini nilai Iya, saya lebih baik kok ternyata saya nggak betul, diterima betul, gitu kan. betul, Nah, betul. ternyata di situ dalam sistem itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan gitu kan. Sama seperti jalur-jalur yang lain Pak, ya kan, Iya. seperti yang dijelaskan Pak Dani tadi, afirmasi. Kemudian yang belum kita bahas tadi adalah tentang Zonasi. Oke, Zonasi zonasi. belum. Kalau zonasi itu pertimbangannya gimana Pak? Kalau kalau di SMK tadi setelah jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi perlombaan tadi, sebenarnya kalau perlombaan juga ada nilainya sendiri-sendiri. Kalau di ditunjukkan dengan sertifikat iya, itu sertifikat wajib, sertifikat minimal tingkat kabupaten juara 3 ada poinnya tersendiri. Nah, nanti bisa dilihat di apa? Webnya sendiri, ketentuannya ada. Jadi setelah itu ada jalur zonasi. Jalur zonasi ini berdasarkan jarak rumah gitu. Jadi jarak rumah antara peserta didik yang satu dan yang lainnya ini nggak sama gitu loh. Jadi setelah jalur rumah nanti mungkin makanya tadi jadi titiknya nggak boleh ngawur. Betul. Sangat berpengaruh tadi. Nah, kalau jalur rumah ini nanti setelah jalur rumah nanti baru ke apa? Jalur apa tadi? Akademik. Jalur akademik. Jadi, zonasi banyak juga ya Pak Dan ya, 10%. Kalau 10% dari pagu kita 462 berarti sekitar 30-an ya? 30-an ya. Sekitar 30-an Pak? 30 ya, 30. Sekitar 30-an dan itu untuk jalur zonasi ini seperti tahun kemarin Pak. Jadi kita sudah langsung bisa pilih jurusan. Langsung bisa. Kalau 2 jalur tadi afirmasi dan itu hanya satu pilihannya hanya satu jurusan. Oh gitu. Iya. Kalau jalur zonasi juga satu pilihan. Tapi kalau yang jalur terakhir tadi yang prestasi rapot nilai akademik tadi bisa 3 pilihan. 3 pilihan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau untuk jalur zonasi itu hanya satu pilihan. Gitu. Langsung bisa masuk ke situ. Dan itu hanya apa? Hanya berdasarkan jarak rumah gitu loh. Dan setelah misalkan ada kemungkinan jarak rumah sama nanti baru ini keduanya usia. Dan berikutnya lagi waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran juga menentukan. Cepet-cepetan gitu berarti. Tapi yang paling utama yang jarak rumah dekat dulu, misalkan sama, itu baru usia pendaftarnya pada saat itu ritual. Gitu. Nah setelah itu baru waktu pendaftarannya. Oke, untuk ini Pak, untuk jalur zonasi ini yang perlu diketahui oleh calon siswa adalah bahwa dia itu pengen sekolah, kemudian loh itu kok TJKT masuk 3 Bu, saya OTP kok cuman yang masuk di situ cuman 2 Bu. Yang perlu diperhatikan adalah kita kembali lagi kepada pagu. Kalau pagu persentase itu kan berarti tidak sama karena berdasarkan rombel. TJKT kan 3, betul. OTP 2, AKL 3, kemudian TE 2. Itu kan juga berpengaruh terhadap jumlah gitu kayak Pak. Jadi persentasenya itu adalah bukan secara umum bahwa jumlah segitu, tapi berdasarkan rombel dari sekolah. Jadi ini yang perlu adik-adik ketahui bahwa nanti misalkan ada temennya, loh kenapa TJKT yang masuk bisa 3, kenapa untuk TE hanya 1 atau 2 dan lain sebagainya, itu perlu dilihat bahwa dia rombelnya sejumlah berapa gitu kan Pak. Jadi pagu, setelah pagu nilainya itu baru kita lihat bahwa oh ternyata dia ada rombelnya berapa. Dan mulai tahun ini TJKT tahun kemarin ya Pak, 2 tahun ini ya kembali menjadi 3, AKL yang dikurangi Pak Bu, yang biasanya 4 sekarang dilempar kepada tim TJKT. Ternyata ada data masuk Bu Tatit, untuk jalur zonasi bisa 3. Oh gitu. 3 pilihan. 3 pilihan. Tapi nanti ya berdasarkan jarak tadi nanti akan diutamakan yang lebih dekat tadi. Oh gitu. Jadi ada 3 pilihan pertama jurusan mana, sekolah mana, dan pilihan yang agak memang satu di zona sekolah tersebut gitu loh. Dan yang lain boleh di luar zonanya boleh gitu. Oh gitu. Jadi ada 3 ternyata untuk perubahan yang ininya. Jadi bisa 3 pilihan sekolah dan jurusan langsung gitu kalau untuk SMK gitu. Gitu seperti itu. Jadi sama seperti jalur yang rapot tadi. Rapot juga 3 boleh 3 pilihan gitu.
Jadi kalau yang pertama nilainya ternyata dia yang nilai masuk itu sudah lebih bagus, dia akan digeser ke pilihan yang kedua, seperti itu. Untuk pilihan Pak Dani, Iya. ini bisa satu sekolah atau bisa beda sekolah. Kan kita diberikan pilihan tiga jurusan. Sebenarnya kalau untuk pilihan bebas itu. Cuman kalau ini dalam satu pilihan harus di dalam zona kayak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi misalkan tadi kalau dari Bojonegoro tadi atau dari Nganjuk tadi Wapo itu satunya juga harus di Nganjuk sana dulu. Iya, kayaknya seperti itu, di dalam satu zonanya itu. Berarti yang saudara saya Nganjuk tadi misal pengen masuk sini, boleh. Berarti misal SMK 1 Ngawi jurusan TKJ, SMK 1 Ngawi jurusan Bebas ya pemasaran. kayaknya selama PPD Jatim kayaknya bebas. Atau gitu. yang ketiga cuman ya baru kakak Nganjuk tadi, sana gitu. Kalau untuk jalur zona jalur apa? Rapot kayaknya Rapot. bebas. Boleh rapot. Berarti setara. Satu Jawa Timur setara. Wah, luar biasa. Dari manapun Dari boleh, manapun boleh. asalkan Jawa Timur Iya, gitu ya kan. asalkan Jawa Timur. Dan nilainya tadi memenuhi Memenuhi, dari gitu. memenuhi. Oke. Jadi bisa jadi kita nanti dapat dari Madiun. bisa jadi Bojonegoro. bisa jadi kalau memang dia dari nilainya dia istilahnya sebenarnya nggak ada istilah mencukupi, tapi Masuk. dari yang pendaftar itu Iya. nilainya kan akan saling istilahnya menggantikan nilai yang lebih rendah akan digantikan nilai yang lebih tinggi lebih Dan tinggi. itu bisa dipantau ya Pak ya? Bisa. Setiap Tiap saat gitu setiap bisa. saat. Oke. Jadi mau 24 jam kayaknya bisa. Mungkin ada sedikit waktu, mungkin kayak main temen mungkin ada. Kalau kemarin sempat ya malam gitu nggak bisa dilihat ternyata ya main temen Kan dari. dulu kan katanya pernah ada ya kalau nanti kita ke kabupaten lain misalnya nanti akan otomatis dikurangi berapa nilainya itu kan dulu Kalau ada. ini kan hanya PPDB Jatim gitu loh. Jadi Kalau PPDB Jatim sama hanya rata satu sama. Jawa Timur. Tapi ya ada sih istilahnya zona-zona perbatasan itu masih bisa gitu. Kalau kayak Ngawi kan ada daerah dari Blora itu kan lebih dekat ke Ngawinya daripada ke Iya, Bloranya. betul, daripada Itu Bloranya. masih difasilitasi oleh istilahnya dari Pemprov Jatimnya masih difasilitasi untuk daftar ke sekolah. Oke, jadi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi calon siswa ya yang mau masuk ke tingkat SMA, SMK, terutama yang mau masuk ke SMK 1. SMK 1. Oke, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu bimbang, nggak perlu bingung, ya kan? Semuanya cukup pantengin di web resmi, kemudian di Skansa official, semuanya bisa. sudah ada. Kemudian kita kan juga menyediakan yang bisa dihubungi nomor-nomor ya Pak ya. Call center, itu Ada boleh. betul, ada Q&A Iya. juga. Jadi kalau ada permasalahan dan Ya. lain sebagainya. Mungkin selama itu di dalam jam kerja Iya, itu mungkin masih oke. dilayani fast respon, tapi kalau mungkin di luar itu yang agak sulit Oke, gitu. agak nunggu lah Agak setidaknya, nunggu lah. tapi pasti akan Pasti dilayani, dilayani, pasti akan gitu. dijawab. Jadi tidak perlu khawatir. Yang perlu diperhatikan adalah pantengi terus untuk tanggal-tanggalnya, terutama template-nya tadi, jadwal-jadwalnya tadi. tanggal-tanggalnya. Yang paling utama, yang penting adalah sekarang cek verifikasi Betul. nilainya. Nanti baru dimulai tanggal 27. Oke, untuk cek itu. verifikasi nilai. Setelah itu nanti dilihat gelombang pertama Gelombang. kita untuk Betul. pengambilan PIN, jangan sampai tertinggal, syarat-syaratnya juga Betul. dilengkapi, jangan sampai salah semuanya. Terus tiap tahap harus segera. Oke, intinya semuanya dilakukan secara online nggih, Ya, Pak Dan nggih. online, betul. Semuanya intinya adalah perhatikan secara online. Online. Tapi bukan berarti tidak bisa dibantu. Oke, SMK 1 mempunyai fasilitas. Kalau ada yang mengalami kesulitan, bisa tanya terhadap nomor-nomor yang sudah Betul. kita share nggih. Kalau itu misalkan belum puas, kemudian belum tahu benar-benar, silahkan datang ke SMK 1. Hanya kalau secara online aja bisa kita memberikan fasilitas itu, kenapa harus datang, Betul, gitu kan? betul, Tapi betul. tidak membuka kemungkinan kami akan melayani semuanya. Semuanya. Kalau ada kesulitan. Ya, saya kira itu Pak Pung nggih untuk PPDB. Oke, setelah PPDB kita yang agak unik sedikit karena beliau Ada dari sedikit tambahan Bu Tatit Oke, untuk oke, PPDB monggo. tadi. Jadi mungkin bisa dicatat bahwa entry nanti sampai tanggal 28, Oke. verifikasi 27 sampai tanggal 30. Mungkin bisa tadi di-share di anu ya. Terus setelah itu tahap afirmasi. Setelah itu tahap zonasi. Terus terakhir adalah tahap
prestasi akademik. Memang kalau di tahap 1 nggak diterima, itu dia bisa ke tahap yang lain. Selama ini yang jadi syarat, selama dia tidak diterima, itu dia masih bisa daftar ke jalur yang lain. Pokoknya selama dia tidak diterima bisa daftar. Tapi kalau dia sudah diterima, nggak akan pernah bisa karena datanya sudah akan di-lock. Jadi ini hati-hati, jangan sia-siakan kesempatan karena PIN hanya bisa dipakai sekali, ya, gitu loh. Jadi kalau sudah daftar ke sekolah diterima, tapi ternyata ini sebagai cadangan lah, kayak zaman dulu. Saya utamanya pengen daftar di sana. Nanti tahap ini saya daftar di sana, nggak bisa berarti. Gitu. Itu yang kemarin banyak yang pertanyaan seperti itu. Jadi dia sudah terlanjur daftar ke sekolah diterima, dan ketika mau daftar sini sudah nggak bisa karena dari pihak Jawa Timur sudah di-lock bahwa dia sudah diterima di sekolah tersebut. Jadi PIN itu kata kuncinya hanya bisa dipakai satu kali. Nggak bisa dipakai berulang. Jadi dipakai sekali diterima ya sudah. Habis itu sudah nggak bisa ada kesempatan yang lain. Dan nanti di setiap tahap itu ada bukti. Bukti pendaftaran, bukti verifikasi, bukti penerimaan. Nah itu wajib di download lah minimal di PDF nggak apa-apa, atau kalau memang ada print bisa dicetak langsung. Itu yang dipakai untuk bukti pada terutama di saat daftar ulang nanti pakai bukti tersebut. Itu betul. Jadi teringat tetangga saya. Waduh, ini selalu mengingat tetangga, saudara. Heran saya sebenarnya. Tetangga saya tuh kasihan loh. Jadi dia itu kan pengen masuk ke SMA yang sini ya, boleh nyebut merek? Boleh lah nyebut merek. Jadi dia itu kan zonanya harusnya SMA 2, gandeng udah hampir gandeng sama SMA 2. Kemudian dia iseng-iseng daftar di SMA untuk jalur yang pertama. Gitu. Jalur yang prestasi itu, prestasi pakai prestasi rapot tapi kalau di SMA ya. Jadi daftar di SMA 1, kemudian SMA 2. Nah, dia kan kurang 1, kan 3 pilihan. 3 pilihan, betul. Untuk prestasi yang awal itu. Nah, diisi Kedunggalar. Nah, kan nggak tahu toh. Terus akhirnya ya sudah. Di sini kalah. Yang di SMA 2 SMA 1 karena prestasi rapot gitu. Prestasi rapotnya kalah. Akhirnya dia otomatis langsung terlempar. Betul. Karena sesuai dengan urutan tadi. Sudah nggak bisa lagi udah. Akhirnya dia sekolah di Aliyah. Karena sudah nggak bisa, beda hangus sudah. SMA SMK untuk satu Jawa Timur satu apa? Itu sebenarnya sudah saya kasih tahu. Nanti nggak pengen masuk ke SMA 1 atau 2 ya sudah 1 aja. Nah, ketika milih itu dia grogi mungkin ya. Iya, mungkin karena kok ada lagi pilihannya. Grogi akhirnya. Dia lupa dengan apa yang saya sampaikan. Dipilih 3, akhirnya ya betul. Nah, itu hati-hati. Padahal itu zonanya itu sudah dekat sekali dengan sama tetangga. Kalau SMA kan beda dengan SMK gitu Pak. SMK beda, jadi zonasi lebih banyak kalau SMA tadi. Jadi tolong ini benar-benar jadi apa ya, catatan tersendiri bahwa kalian yang mau daftar di SMK 1 nggak usah ragu, banyak tahap. Betul. Bisa masuk ke sini. Kowe arep mlebu ndi? Kan masih sering banyak ada yang tanya. Om aku mulai aku pengen SMA tapi aku mau ning SMK undamu iso ora? Ya ora iso ta gitu. Kalau sudah pilih SMA ya gandengan SMA. Tapi kalau misalkan itu gitu kan. Sebenarnya bisa. Misalkan di SMA dia nggak keterima. PIN-nya bisa dipakai. Di tahap berikutnya dia ke SMA boleh. PIN-nya masih bisa 1. Syaratnya tidak diterima. Tapi tadi misalkan pilihan tadi kan ada 3 pilihan Pak Pudut. Pilihan 1 SMA SMK nggak bisa. Tapi kalau SMA boleh. Jadi itu pastikan pengen di tanya kata hati lah istilahnya. SMA apa SMK? SMA apa SMK. Nek pengenmu SMK ya wis ingetono SMK. Betul. Galak. Jadi itu biar jadi warning lah. Jadi mereka supaya tidak salah langkah. Kan saat sekali langkah salah tidak akan bisa kembali. Iya, betul. Nah, ini seputar PPDB. Kemudian ada yang agak diulik sedikit Pak sebenarnya. Ini kebetulan beliau yang punya jurusan, punya jurusan itu, gitu kan. Di sini yang berkuasa terhadap itu dan peminatnya luar biasa. Kebetulan saat ini. Sehingga akuntansi dilempar satu ke sana Pak. Tapi jangan berpikir bahwa akuntansi tanpa peminat, banyak Pak sebenarnya sama. Hanya kita pengen bareng lah, podo-podo. Ya kan, mosok guru akuntansi sing kongkon jame akeh dhewe gitu kan. Nah, kan kita bareng-bareng.
kalau pulang jam 3:30 ya bareng jam 3:30. Ojo guru TJKT jam 2:30 sudah bisa pulang, akuntansi 3:30. Ya, mungkin Akhirnya nanti lain dilempar. waktu. Nanti kita lempar ke bahasa Inggris, Bro. Mungkin Bahasa ada Inggris di bawah-bawah. Biarkan saya hidup dalam Nah, untuk TJKT Pak Dhani sendiri, Betul, kan betul. ini ada perbedaan sedikit ya, kalau dulu dan sekarang, Betul, karena kita betul. mengalih kepada bahwa sekarang ada konsentrasi keahlian, di Jadi, mana ada perubahan. mulai tahun ajaran kemarin itu kan ada perubahan kurikulum berarti. Jadi yang semula dulu itu kompetensi keahlian itu sekarang jadi program keahlian gitu. Memang kalau yang di jalur TIK memang agak sedikit perubahannya banyak gitu loh. Jadi kalau dulu ada 4 jurusan misalkan multimedia, TKJ, terus ada RPL, ada SIJA. Sekarang multimedia justru terlempar dari TIK ini. Dia ke ini tersendiri. Sedangkan dua kompetensi keahlian tadi, SIJA sama RPL, dia jadi satu program keahlian sendiri. Jadi program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game. Oke, keren. Cuman kalau di sini tidak ada. Jadi kalau satu lagi yang TKJ sebenarnya program keahliannya jadi TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini ada sedikit bersinggungan dengan kalau dulu ada jurusan namanya teknologi jaringan akses. Seperti itulah. Kebetulan tempat kita sudah melaksanakan kurikulum baru dan kurikulum baru kita sudah menggunakan program keahlian TJKT tadi. Jadi ini cuman sesuai dengan sarana dan prasarana kita. Makanya kita untuk saat ini kita mengambil konsentrasi ke teknik komputer jaringan. Wah, bingung apa enggak? Bingung. Terus terang saya bingung. apalagi saya Karena dulu kan saya kenal namanya kan bukan TJKT tapi Iya, TKJ. TKJ, Kemudian berubah menjadi TJKT. Ini balik lagi. Setelah setelah tetap TJKT ternyata ada konsentrasi yang Di masuk dalam. di dalamnya Oh, adalah oke. TKJ. TKJ. Nah, ini bagi mereka yang pengen masuk supaya terbuka Pak Dan. Jadi tidak sekedar ikut ngertinya kan ya mau TKJ gitu Betul. aja kan. Padahal di dalamnya itu mereka kadang-kadang nggak tahu. Sehingga pada Banyak saat ya. sudah masuk itu menjadi saya kayaknya salah jurusan deh. Wah, Bukan? itu. Nah, seperti itu loh takutnya. Nah, sekarang monggo bagaimana terus terang kalau saya juga bingung Pak Dan Jadi itu bagaimana? kalau pendaftar ke SMK itu rata-rata ketika sudah masuk kadang itu kok ini ya gitu. Nah, betul. kok seperti ini ya. Nah, mungkin di jurusan Ibu Tati sendiri di kompetensi keahlian Ibu Tati sendiri programnya ada perbankan, itu syariah dan lain seperti sebagainya. itu. Kalau di TKJ memang ada 3. Jadi kalau di tempat kita di SMKN 1 Ngawi kita mengambil konsentrasinya ke teknik komputer dan jaringan itu tadi dengan program keahlian namanya teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Wah, ini memang luar biasa, perubahan kurikulum ini memang luar biasa. Jadi saya membayangkan. bayangkan lagi, jangan tetangganya Pak Budon ini dari tadi membayangkan tetangganya. Nah, ya namanya kan istilah-istilahnya itu asik-asik gitu. Nah, sekarang kalau sudah Nah, terfokus gitu. kepada konsentrasi nggih Pak Dan Nggih, nggih. betul. Dengan konsentrasi TKJ itu sendiri sebenarnya penjenengan mau membawa kemana sih sebenarnya siswa TJKT dengan konsentrasi TKJ. Ini yang perlu orang tahu supaya ada gambaran. Dan kebetulan ini kan ada dua siswa TJKT juga. Yang mungkin dia juga berpikirnya adalah apalagi ini saya mau dibawa kemana lagi gitu loh, sehingga pada saat dia di luar bisa jawab itu loh Pak Dan. Ini seperti saya kalau ditanya nyanyi mau dibawa kemana hubungan kita ya. Nah, memang keinginan pemerintah kan supaya lebih ini. Gary Kasparov ya. Andrea Gassi kayak mau Budon. Wah, atlet lawas. Kelihatan umurnya ini. Jadi memang kalau kemarin kalau memang ada ya untuk saat ini memang
karena sarana dan prasarana yang ada kita arahkan dulu ke dari yang lama gitu loh, program ke konsentrasi keahlian ke TKJ itu sendiri, karena istilahnya sarana dan prasarana kita sudah insya Allah sudah mencukupi. Nah, sudah memenuhi lah untuk standar dari dari standar studi pun kita juga sudah memenuhi, termasuk Bapak Ibu guru yang istilahnya mengampu itu juga luar biasa, sudah mantap pokoknya. Kecuali saya tapi mantap sampai keringetan. Mantap sampai keringetan. Jadi hanya wawasan Pak Dani yang mengatakan aku kan mau awam, saya kan orang awam ya. Iya betul. Ketika membayangkan TKJ ini besok ini kira-kira lo ning opo kah? Gitu, hacker apa kayak gitu loh. Hacker. Cita-citanya anak saya jadi pengen hacker soalnya, white hacker. Masuk ke TKJ, Pak. Bisa, white hacker. Anak saya pengen jadi white hacker. Ada. Nah, istilahnya TKJ ini bayanganku apa engko nyembungi komputer kan teknik komputer jaringan. Berarti komputer digawe jaringan digandeng-gandeng. Menurut saya kayak gitu. Gimana itu? Kalau dulu memang masih zaman-zaman dulu masih TKJ awal ya tadi ya masih titik berat ya perakitan komputer dan sebagainya. Tapi seiring perkembangan zaman sekarang itu komputer sudah mulai agak ditinggalkan gitu. Jadi mulai dari HP sudah semakin kecil termasuk kayak embed istilahnya device kayak misalkan sudah ada kayak semacam Raspberry, terus Arduino dan sebagainya. Jadi mungkin kalau tadi ditanya titik berat tadi mungkin arahnya besok juga kita ingin ke IoT Bu Katib. Apa itu? IoT apa ya? Apa itu Pak Dan? Jadi IoT itu kalau istilah kerennya sekarang ya Internet of Things gitu. Jadi bahwa segala sesuatu itu nanti pasti terhubung dengan internet. Internet of Things. Satu kali sentuh tetapi kita mendapatkan semua banyak hal, ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya. Satu kali sentuh bonyok saya. Nyentuh mata Mas Dani. Satu kali sentuh. Jadi kalau sekarang jadi lebih TKJ lebih banyak ke. Berarti nggak melulu komputer? Ya komputer tetap ada. Itu malah jadi istilahnya hal yang wajib gitu loh. Kalau kita tidak menguasai komputer ya ke berikutnya malah nggak bisa, karena kalau istilahnya di TKJ sendiri kan kaitannya nanti dengan device-device yang harus kita konfigurasi seperti itu router, seperti itu server, itu kan juga termasuk dari bagian di TKJ-nya itu sendiri, termasuk tadi kayak apa hacker tadi ya itu sebenarnya bagian dari karena kira-kira lo naik jurusan khusus yang mengarah ke hacker hacker apa ya? Mungkin bahasa ya komputer ya. Kalau istilah hacker itu saya sendiri yo bingung gitu loh. Masalahnya jadi, hacker itu kan lebih malah ke tingkat negatif atas. Mungkin kalau saat ini negatif tapi sebenarnya kalau di dunia perjaringan dari dunia perjaringan itu ya ada white hacker, ada black hacker itu. Jadi ada yang setiap sistem itu kan ada yang penetration test, uji coba. Nah, kalau zaman sekarang yang keren itu ya ada istilah namanya cyber security. Itu ya ada. Di kuliah pun nanti ada. Di sini. Kalau di sini ya kebetulan kita tambahkan ada ekstrakurikuler. Nah, apa itu? Jadi ada kegiatan ekstrakurikuler namanya Orbit. Nah, itu nanti apa? Singkatannya? Singkatannya? Apa ya kayak? Organisasi berbasis IT. Jadi itu untuk memperlengkap juga itu nanti. Jadi di situ ada mungkin arah kita tambahkan ke cyber security juga nanti. Wawasannya. Iya betul, ada ke arah VR dan sebagainya seperti itu. Nah, anakku nanti tak. Tapi kalau namanya ekstrakurikuler kan berarti tidak harus anak TKJ ya Pak ya yang masuk di situ. Jadi tolong diperhatikan. Kamu kalau pengen tahu seperti itu ternyata tidak harus masuk TKJ. Betul. Kalau pengen tahu masuk akuntansi juga bisa. Baru Kemudian betul. Jadi bisa lintas, nggak usah khawatir misalkan saya kalau pengen itu harus masuk TKJ. Aduh Bu, saya nggak bisa masuk TKJ, bagaimana? Kan nggak perlu berkecil hati. Dengan jurusan yang lain di sini ada ekstra yang juga. Oh iya, jangan lupa nanti masuk TKJ
Ojo dikira aku komputer tok, gak ketemu bahasa Inggris. Ketemu saya hancur. Loh, kalau TKJ nggak ada komputer nggak ada bahasa Inggrisnya bingung nanti Pak, karena sistemnya itu berubah untuk saat ini. Kayak saya dulu Mas, masuk kuliah bahasa Inggris loh, dikira belas gak ketemu apa-apa, masih ketemu matematika. Itu basic itu alamiah dasar. Iya, yang lagi. Termasuk keterampilan berbahasa itu kan basic. Jadi itu tadi ya. Harus siap belajar pokoknya di sini. Iya. Itu jadi ya. Ngeden-ngedeni promosi. Tadi maksudnya kesini gue ini gue belajar masuk BDP dikira cuma membahas pemasaran. Bisnis kan sekarang kalau BDP kan juga ada bisnis daring. Betul. Jadi kalau sekarang istilah ngetren kan ada sosial media marketing, konten kreator, digital marketing itu malah sekarang sedang in gitu. Jadi sebenarnya di SMKN 1 kami ini lengkap gitu. Apapun bisa dipelajari. Didukung dengan berbagai macam tapi semuanya ganteng harus sing gawang. Betul. Tinggal nanti anak-anak itu sendiri bagaimana dia setelah masuk itu mengembangkan minatnya. Sebenarnya kalau di sini. Oh iya, bahasa Jepang enak loh, aku bahasa Jepang aku. Masuk bahasa Jepang. Arigato. Musik band-bandan. Ayo. Pokoknya semua ekstrakurikuler difasilitasi. Jadi kita memfasilitasi secara akademis dan non akademis dengan apa ya, sumber daya manusia yang menurut saya juga sudah mumpuni luar biasa. Jadi calon siswa-siswi berasal dari sekolah manapun, sekolah di SMK 1 tidak ada ruginya. Yang kedua, jangan pernah takut. Jangan pernah takut karena kita tidak akan pernah membawa kalian ke tempat yang tidak tidak kalian inginkan, atau kadang-kadang ternyata saya salah, bukan seperti itu, karena di dalamnya itu banyak ilmu yang bisa dipelajari. Ini ya adik-adik ya, saya ini kan guru baru di sini 1,5 tahun. Lama dulu saya di sekolah yang lama saya dulu. Jadi sekolah desa. Jadi begitu saya masuk sini, saya tuh luar biasa terharu gitu. Saya sampai anak-anak SMK 1 baik-baik. Luar biasa. Saya terharu sekali. Ini dulu dari sekolah desa, ya kan? Begitu masuk di SMK 1 ternyata beliau juga merasa bahwa SMK 1 best, Pak. Tapi kalau sekarang kan ya sebenarnya tidak ada sekolah desa, karena sekarang ini istilahnya disonasi itu ya Bu Latif. Cuman kalau di SMK itu lebih ditempatkan sesuaikan minat dan passionmu. Kalau kita gitu. Ini sekolah kelurahan. Kok bisa? Ya kita kan kelurahan. Kalau saya dulu sekolah desa, saya di desa itu. Kalau ini sekolah kelurahan. Kelurahan Ketanggi. Kita itu kelurahan loh, Ketanggi itu. Betul, ya. Oke, meskipun kita kecil, meskipun kita berada di posisi tengah-tengah yang orang melihat bahwa apa itu terlalu salah besar, karena di dalamnya itu banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari baik secara akademis dan non akademis. Ya. Pokoknya intinya jangan pernah ragu untuk sekolah di SMKN 1. Kami akan memfasilitasi semua yang jadi minat dari betul. Ikuti timeline. Jangan molah-malih hatinya. Betul. SMK ya SMK, SMA ya SMA. Itu penting sih. Betul. SMA jadwalnya buat campur karo SMK itu ya. Oke. Jadi jangan lupa setiap tanggal yang sudah diumumkan di-up di tempat yang resmi maupun di Telegram ya, Telegram, kemudian Instagram, bisa juga dari YouTube, semua sosial media yang SMKN 1 tolong diperhatikan dan jangan sampai salah, semuanya sudah di-up sesuai dengan jadwal-jadwalnya. Jadwal penting-penting sesuai dengan tulis yang tembok. Kalau perlu tanggalannya dilingkari merah-merah kayak gitu. Ini jalur ini. Jangan tanggalnya diwarnai merah, nanti libur ini. Oke. Dan tanggalan. Dan SMK 1 nanti siap membantu, bisa dengan Q&A, bisa dengan berbagai macam media sosial yang sudah kita berikan. Kalau memang belum jelas silahkan datang ke sekolah, enggak apa-apa, tetapi perhatikan bahwa kita masih dalam proses prokes dan lain sebagainya. Jadi sekolah juga membatasi, mereka juga
membatasi betul. supaya kita semuanya bisa Dan juga berjalan lebih dengan mempermudah baik. sebenarnya Bu Betul. Tatit. Mm-mm. Sambil rebahan katanya, Betul. sambil rebahan daftar bisa gitu loh. Sambil rebahan dunia sudah dalam Sudah pelukan iya kita. betul. Oke. Oke. Makanya tadi TCKT pun ngambil IoT, wah sekarang kan internet betul. of things gitu loh. Nggak perlu kita harus capek mandi Betul. dan Nanti cantik, tiba-tiba pokoknya ganteng. kita ada sensor, badannya kok kotor, Nah. langsung airnya mancur sendiri gitu. Wah, ini yang repot ini. Wah. Ada beberapa hal yang membuat kita menjadi istimewa gitu kan, Betul, Pak. betul, betul. Kalau kita sudah dianggap istimewa, jangan kita kembali kepada sesuatu yang tidak istimewa, Betul. ya kan? Nah, saya kira itu cukup. Terima kasih Pak Dani atas Sama, waktunya Bu dan Tatit. ilmu yang dibagikan. Terima kasih juga kembali. Pak Pudut sudah menemani Saya tidak melihat jenengan saya Oke. kamera. Sehingga menjadi bagian dari obrolan kita sore ini. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Dan nggak ada ruginya pada saat kita belajar. Ilmu itu tetap akan memberikan manfaat. Kita belajar, ilmu apapun pasti akan kita dapat. Betul, Satuku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.